Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Roy Guru Wijaksono. Saya dari kelas 3A, Prodi Administrasi Negara, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembinaan karir. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Sistem prestasi kerja merupakan sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Lalu sistem karir adalah sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seorang didasarkan atas kecakapan. Dalam pengembangannya lebih lanjut, maka pengalaman kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dalam sistem karir, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jabatan-jabatan yang telah ditentukan. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi yang pertama, perencanaan atau formasi PNS, yang kedua, pengadaan PNS, yang ketiga, pengembangan PNS, yang keempat, penilaian, dan yang kelima, penghargaan, yang keenam, satya lencana karya satya, dan yang ketujuh, pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya adalah formasi PNS. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi adalah agar dalam satuan organisasi negara dimaksudkan dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Lalu, dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada yang pertama, jenis pekerjaan. Macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya dan dikelompokkan dalam dua hal, yaitu jenis pekerjaan yang bersifat umum seperti pekerjaan mengetik dan jenis pekerjaan yang bersifat khusus seperti memeriksa perkara, penelitian, dan perawatan orang sakit. Yang kedua, sifat pekerjaan. Dalam menentukan sifat pekerjaan dapat ditinjau dari beberapa sudut, misalnya sudut waktu kerja, sudut pemusatan perhatian, sudut resiko pribadi yang mungkin timbul dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Yang paling berpengaruh dalam penentuan formasi adalah tinjauan dari sudut waktunya. Lalu yang ketiga, analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seseorang PNS dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan dan berdasarkan pengalaman. Dan yang terakhir, prinsip pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari yang pertama, formasi PNS pusat, lalu yang kedua, formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS daerah provinsi, formasi PNS daerah kabupaten, dan formasi PNS daerah kota. Lalu, penetapan formasi PNS. Yang pertama, formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapatkan pertimbangan kepala BKN. Lalu yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Berdasarkan pertimbangan kepala BKN, penetapan dan persetujuan formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah dilakukan berdasarkan usul dari yang pertama PPK pusat dan yang kedua PPK daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Lalu kita lanjut ke pengadaan PNS. Apa sih pengadaan PNS? Yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Yang pertama, pengumuman harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan garis miring atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS dapat diketahui oleh umum. Yang kedua, pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dan yang ketiga, dalam pengumuman harus dicantumkan A. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong, B. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, C. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, D. Alamat dan tempat lamaran ditujukan, E. Batas waktu pengajuan surat lamaran, F. Waktu dan tempat seleksi, dan G. Lain-lain yang dianggap perlu.
Selanjutnya persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan kecuali mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Yang keenam, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, berkelakuan baik. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, negara atau negara yang ditentukan. Yang kesepuluh, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan atau anggota parpol pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila pada saat melamar menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Lalu yang ke-11, syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Tahap-tahap penyaringan. Yang pertama, pemeriksaan administratif. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pelamar disertai alasannya, dan yang memenuhi syarat disusun dan didaftarkan secara tertib. Yang kedua, panitia ujian. Panitia ujian minimal terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Jika panitia lebih dari 3 orang, maka jumlahnya harus bilangan ganjil. Yang ketiga, tugas panitia ujian. Yang pertama, menyiapkan dan mengumpulkan bahan ujian, menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian, menentukan tempat dan jadwal ujian, menyelenggarakan ujian, dan memeriksa dan menentukan hasil ujian. Yang keempat, materi ujian. Yang pertama, tes kompetensi yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, bahasa Indonesia, kebijakan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Yang kedua, psikotes, yang penyelenggaraan disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing. Yang kelima, ujian. Untuk menjamin objektivitas, maka ujian dilaksanakan tertulis dan apabila dipandang perlu diadakan ujian lisan berupa wawancara atau ujian keterampilan. Yang keenam, pengumuman pelamar yang diterima. Pengumuman dimuat dalam media cetak dan diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pengumuman hendaknya memuat kapan, di mana, kepada pejabat mana, dan waktu selambat-lambatnya harus melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimnya surat pemberitahuan tersebut. Lalu tahap pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan sebagai CPNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu yang pertama, fotokopi STTB atau ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, daftar riwayat hidup. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar. Yang keempat, surat keterangan berkelakuan baik dari Polri. Yang kelima, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Yang keenam, asli kartu pencakir dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja. Yang ketujuh, surat pernyataan tentang, yang pertama, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS. Yang keempat, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara yang ditentukan. Yang kelima, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Lalu, golongan ruang. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gaji PNS. Gaji PNS adalah penghasilan PNS yang terdiri atas A. Gaji pokok, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan jabatan, dan D. Tunjangan lainnya yang berlaku sebagai PNS. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melamar CPNS di tahun depan. Semoga apapun yang kita rencanakan dapat kita dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.